Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil hari ini berkisah tentang perempuan yang berbuat zina. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus membawa perempuan yang berbuat zina untuk menjebak Yesus. Dalam hukum Taurat, orang yang berbuat zina harus dilempari dengan batu. Dan di sini Yesus harus menentukan atau mempertegas identitasnya sebagai anak Allah yang berbelas kasih. Jebakan para ahli Taurat demikian. Kalau Yesus menyetujui untuk menghukum perempuan itu dengan melempari batu, maka identitas Yesus yang mengajarkan kasih akan dipersoalkan. Dan kalau Yesus menolak untuk menghukum perempuan itu dengan melempari batu, berarti Yesus melanggar hukum Taurat. Padahal hukum Taurat adalah wajib ditaati sebagai orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa jawaban Yesus? Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari dengan batu perempuan ini. Sebuah jawaban bijaksana dari Yesus yang tidak menyalahkan hukum Taurat, sekaligus juga tidak mencoreng identitasnya sebagai anak Allah yang mesti harus berbelas kasih. Dan apa yang terjadi? Mereka satu persatu pergi dan tidak ada satu orang pun yang melempari perempuan itu. Bahkan Yesus pun tidak menghukum perempuan itu. Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, apa yang penting kita bisa pelajari dari Injil hari ini? Terkadang kita seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita kelihatannya taat aturan, tetapi kita tidak melaksanakan aturan itu. Kita menuntut orang lain untuk taat aturan, tetapi kita sendiri tidak teratur. Kita dengan mudah menghakimi dan menuduh orang lain bersalah, tetapi kita sangat pandai menutup kesalahan kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus menyadarkan kita bahwa setiap kita berdosa, setiap kita mempunyai kesalahan. Yesus juga menyadarkan kita bahwa Allah kita adalah Allah Maha Pengampun, bukan Allah yang menghukum. Kuncinya adalah kesadaran diri dan kerendahan hati. Pengampunan hanya diberikan kepada orang yang sadar diri bersalah dan dengan rendah hati datang kepada Allah untuk memohon ampun. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita selalu dan senantiasa menyadari kerapuhan hidup kita dan dengan rendah hati selalu datang kepada Allah untuk menimba kekuatan dan pengampunannya. Gereja selalu membuka jalan pertobatan
dengan menyediakan sakramen tobat. Mari kita berbondong-bondong datang kepada Yesus, membawa kesalahan-kesalahan kita untuk diampuni. Dan ingat, jangan hanya membawa kesalahan orang lain supaya diampuni Yesus, tetapi bawalah kesalahan-kesalahan kita sendiri supaya mendapat pengampunan dan kasih dari Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.